Oke guys, kali ini kita mau cerita tentang filter mandiri kami ke UB Forest. Jadi filter yang kami lakukan secara mandiri ini untuk memenuhi salah satu tugas dari praktikum manajemen agroekosistem. Lokasi yang kami tuju kali ini berada di Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, yang jaraknya ya sekitar 40 menitan lah dari kampus. Sekitar jam 1.20 kami mulai jalan dari kampus, tapi pakai motor ya, menuju lokasi filter nih guys. Nah, baru mulai naik motor, langit di atas tuh mulai kelihatan gelap nih ya, semoga aja nggak jadi hujan lah. Nah, di sini sekitar 20 menit motoran kita kehujanan nih. Awalnya mau nerabas hujan, tapi kok makin lama makin deras ya. Jadi, ya kita memutuskan berhenti sejenak buat pakai jas hujan meskipun ya tetap aja basah. Jam 14.30 kita sampai di base camp Karangan. Tapi karena kondisinya masih hujan, kita mutusin buat nunggu sejenak sampai hujan ini sedikit reda. Nah, untungnya di sini tuh ada yang jualan cilok, bakso, dan mie kuah, sehingga ini tuh cocok banget buat anget-angetan biar nggak kedinginan. Lihat hujan-hujanan. Nah, mereka ini lemah. Ya kan beda, tiap orang beda. Si dia mau Tuh, Pak. Setelah hujan sedikit reda, kita mulai jalan sedikit ke atas untuk melakukan pengamatan. Oh ya, disclaimer, UB Forest ini merupakan kawasan hutan pendidikan yang dikelola oleh Universitas Brawijaya. Nah, di sini tuh selain menjadi tempat penelitian dan juga praktik bagi mahasiswa, juga berfungsi sebagai area konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita mulai masuk ke kawasan. Nah, sepanjang kita jalan, kita bisa melihat berbagai vegetasi di hutan ini guys. Mulai dari pohon pinus, kopi, sengon, mahoni, hingga berbagai jenis rumput dan semak yang tumbuh di bawah tegakan pohon. Nah, keberagaman vegetasi ini menunjukkan kalau ekosistem di UB Forest ini masih sangat terjaga. Di sini kita melakukan 3 jenis pengamatan, yaitu sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk pengamatannya, kita membuat plot frame berukuran 25 x 25 cm. Nah, di plot yang pertama ini kita hitung ketinggian dan jumlah understory. Lalu kita bersihkan understory-nya guna untuk mempermudah pengamatan yang ada di dalam tanahnya, seperti tekstur, konsistensi, bekas cacing, dan juga yang lainnya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau kita lagi ngukur ketebalan sersa, lalu kita ngambil sersanya untuk ditimbang, terus kita gali-gali tanah yang tujuannya itu untuk pengamatan sifat fisik tanah seperti kayak apa ya, pH tanah, warna tanah, tekstur, dan banyak lagi lah. Tekstur. Ayo, boleh. Sekarang ini kita mau ngukur pH tanah pakai pH universal. Nah, caranya tuh gampang banget, tinggal ambil sedikit sampel tanah, terus campur aquades, terus aduk-aduk dikit. Jangan kira mau bikin kopi ya. Nah, habis itu kita tunggu sejam sampai tanahnya tuh mengendap. Lama banget ya. 1, 2, 3. Oke. Kepal-kepal dulu kan? Kepal-kepal. Nah, yang sedang kalian lihat ini kita sedang mengamati sifat fisik tanah. Kita mulai dari tekstur tanah, yaitu kita melihat perbandingan apakah lebih dominan pasir, debu, atau kalian. Terus metode yang kita gunakan itu dengan metode lembab ataupun basah dengan cara meremas tanah. Terus juga membulat-bulat, menggulung-gulung, terus membenyek-benyek, melintir-lintir, terus mengecek seberapa lekat tanah tersebut atau gemburnya tanah tersebut. Terus juga kita mengambil sedikit sampel tanah buat sampel pengamatan tanah, karena yang pegang buku Mansell itu dari kelompok sebelah. Setelah pengamatan selesai, kita ratakan lagi tanahnya, kita tutup pakai sersa, kita tutup pakai semak-semak, dan jangan biarkan tanah itu terbuka ya. Nah, setelah semuanya beres, kita langsung turun ke base camp atau pos. Terus kita cek pH tanah yang kita diamkan selama 1 jam tadi. Indikatornya. Ada indikator enggak? Nah, di sini kita buka tutup valve-nya. Terus habis itu kita celupin indikator pH universal ke larutan tanah tadi. Terus kita tunggu sebentar selama 60 detik. Terus kita cabut, kita keringin selama 5 menit. Nah, setelahnya kita bandingkan warnanya sama skala warna yang ada di kemasannya. Belum. Wes, bariku ditaruh kan. Cek lah ya. Ya kan nih. Wes kene. Oh. Ya kemet. Guys, jadi kami mau berangkat lagi ke UB Forest.
Nah, di sini kita buat kesalahan kecil ya guys, yang sebenarnya nggak kecil juga sih. Jadi titik plot pengamatan buat biologi tanah itu kan harusnya 10 titik, tapi kelompok kami cuman ngamatin 1 plot doang. Akhirnya mau nggak mau keesokan harinya kita berdua harus balik lagi nih ke UP Forest buat ngecek 9 titik yang kemarin terlewat. Nah lumayan nih, dapat bonus kehujanan. Hehe. Setelah sampai pos, kita nyebat sebentar sambil nunggu hujan reda. Habis itu kita langsung naik lagi buat ngamatin 9 titik yang kemarin kelewat. Nah, tapi di sini kita udah nggak banyak lagi dokumentasi, soalnya posisinya lagi hujan deras banget. Terus di sini juga kita fokusnya lebih ke biar cepet kelar aja sih, daripada harus tekum sana sini. Kali ini kita nemuin banyak banget biota di berbagai plot, mulai dari pacet, cacing, siput, laba-laba, semut, ulat, dan masih banyak lagi hewan-hewan kecil lainnya. Kehadirannya biota-biota tersebut makin menunjukkan bahwa tanah yang ada di UP Forest ini masih sehat dan terjaga. I know it hurts